Baik Bapak dan Ibu semua, beberapa dari kita mungkin yang hadir di tempat ini sudah pernah mengikuti uji kompetensi di kompetensi yang lain, ya, bukan di kompetensi ahli muda K3. Tentunya tahapannya sama. Kita nanti akan bersama-sama dengan para asesor, Bapak dan Ibu semua sebagai SSI, mengikuti uji kompetensi di hari yang sudah ditentukan oleh panitia. Untungnya sekarang kita melalui LSP yang ini, LSP bekerjasama dengan kami, bisa melaksanakan kegiatan ini secara online. Ya, ada beberapa yang belum bisa, jadi harus tatap muka langsung. Tentunya dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini akan kesulitan buat Bapak dan Ibu semua untuk berpergian ya secara kedinasan. Mohon izin sebelumnya saya mohon maaf belum memperkenalkan diri, saya Irwan Febriansyah. Saya yang akan membantu memfasilitasi hari ini, begitu juga nanti di hari-hari pada saat kita mengikuti BIMTEK. Saya akan menjadi semacam moderator, tentunya menjaga dinamika saja untuk Bapak dan Ibu karena narasumbernya nanti langsung dari Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia. Selamat bergabung juga buat ada rekan saya, Pak yang senior kita semua di sini, Pak Rahman Mokoginta dengan juga Pak Imade Sudarsana di room ini. Biasanya para beliau ini narasumber di materi-materi kami yang lain, tapi hari ini beliau berdua ini sebagai peserta. Pak Rahman bisa dengar, Pak Rahman? Bisa, Mas. Oh, halo Pak Rahman. Halo, Bli. Sehat. Alhamdulillah, Bli. Sehat, Bli. Ada juga nih beberapa rekan panitia yang menjadi co-host di sini. Ada Mas Wisnu, ada juga Pak Haji. Pak Rahman ini dari Sulawesi Utara ya, Pak Rahman ya? Betul. Ya, belum pindah. Belum pindah. Beliau juga ASN, saat ini masih aktif di pengadaan barang dan jasa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin di luar ini silakan kalau terkait dengan pengadaan barang jasa. Beliau adalah narasumber kita semua. Dan ada juga Pak Imade Sudarsana. Selamat siang, Bu Imade. Selamat siang semuanya, Pak Irwan. Baik, Pak Madu Sudarsana ini adalah Purna Bakti dari ASN, baru saja menikmati masa-masa indah sebagai pensiunan. Beliau adalah narasumber kita. Beliau juga dulu menjadi Pokja, menjadi PPK di Kabupaten Bandung ya. Betul. Ya. Baik, sekarang beliau sudah Purna Bakti dan sering sekali bersama kami di KN Partners berbagi dengan para peserta kita di pelatihan-pelatihan. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya mungkin saya konfirmasi dulu bahwa Bapak dan Ibu semua sudah melihat form APL 1 ya? Sudah download form APL 1? Sudah Pak Irwan. Oke ya, baik sebentar, mohon maaf sebentar saya tambahkan baterai laptop saya dulu. Jadi Bapak dan Ibu kita semua sudah menerima form APL 1 yang hari ini akan kita coba bahas untuk kita isi karena data ini dibutuhkan sekali nanti pada saat kita mau uji kompetensi ya. Saya coba share screen sebentar. Baik, Bapak dan Ibu bisa lihat sekarang ada form APL 1 ya. Form APL 1 ya. Di bagian kiri ada LSP TTI. LSP yang menjadi penguji kita di mana para asesor kita berkumpul di sana dan Bapak dan Ibu semua menjadi asesinya. Bapak dan Ibu semua menjadi asesinya. Form APL 1 ini adalah permohonan untuk Bapak dan Ibu semua mengikuti uji kompetensi. Ya. Bapak dan Ibu semua bermohon kepada LSP untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Jadi form ini penting sekali untuk bisa kita isi dengan benar supaya ini menjadi kelengkapan administrasi kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu kalau sambil boleh lihat di file masing-masing, ya, boleh lihat di file masing-masing. Ada data pribadi di sini, nama lengkap, ya silakan diisi sesuai yang diharapkan akan ditulis nanti di sertifikat kita. Sertifikat kita nanti akan dikeluarkan oleh BNSP, ya karena memang badan itulah yang nanti mengeluarkan sertifikasi profesi.
LSP ini membantu mengurus administrasinya, mengujinya, kemudian nanti akan diterbitkan sertifikat dari BNSP. Ya, jadi mohon dipastikan jangan sampai salah satu huruf saja, itu nanti bisa menjadi kendala. Karena ada yang bercerita kepada kami salah satu LSP bahwa karena salah nama, kemudian prosesnya bisa berbulan-bulan untuk mengganti. Ya, jadi mohon Bapak dan Ibu memastikan nama lengkap tertulis di sini. Nah, Izin Pak Irwan. ya, Pak. Tulisannya huruf besar semua, apa yang di depan saja besar? Oh, oke, baik. Biar seragam saja Bapak Ibu semua ya. Kita menuliskan sesuai standar biasa saja. Jadi huruf pertama saja yang besar, huruf berikutnya huruf kecil. Ya. Siap. Huruf pertamanya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Jadi misalnya saya tulis di sini seperti ini. Ya. Kalau mau ada gelar, silakan dimasukkan gelar ya. Sesuai dengan ijazah Bapak Ibu semua. Ya, kemudian di bagian checklist ini tentunya kita bukan perpanjangan, Bapak dan Ibu semuanya baru, jadi yang ini nomornya mohon diabaikan. Dan pada saat mengisi NIK dan nomor KTP, pastikan jumlah digitnya benar, angkanya benar dan jumlah digitnya benar. Ya, jadi ada kalau nggak salah ada 16 digit ya, kalau nggak salah nomor kita, nomor KTP mohon dituliskan dengan benar. Kemudian tempat dan tanggal lahir ya, misalnya saya tuliskan di sini. Saya lahir di Jambi 24 Februari 1978 ya, dan seterusnya. Kemudian ini laki-laki atau wanita, ini sudah given Pak ya, harusnya laki-laki perempuan tadi sudah, ini sudah given dari sini. Kita coret saja yang salah. Jadi ada fasilitas coret saja seperti ini ya. Kebangsaan Indonesia, dan ini dituliskan lengkap ya, misalnya ini alamat rumah saya ya, ini misalnya nomornya, dan seterusnya kelurahan, kecamatan ya, diisikan, ada RT RW ya, RTX ya, RW XX, kemudian dan seterusnya, kelurahan, kecamatan, ya, kota, atau kabupaten, ya, provinsi, lengkap semua. Kemudian masukkan kode pos, itu biasa. Misalnya seperti itu. Nah, nomor telepon rumah, nomor kantor, nomor handphone, alamat email, ini semua diisi sesuai standar. Nah, pada saat pendidikan terakhir, cukup dituliskan saja misalnya strata 1. Izin Pak Irwan bertanya. Siapa Made? Kalau nomor telepon cukup dengan HP, berarti rumahnya diisi tanda strip ya? Ya, jadi kalau seandainya tidak ada yang diisi, sekarang orang nomor rumah juga jarang Pak ya, handphone. Iya betul. Boleh dikosongkan seperti ini. Siap? Baru bisa masuk Pak. Oh ya, baik. Silakan yang baru bergabung, nggak apa-apa. Ini baru halaman 1, belum apa-apa. Baik, ini baru Bapak yang baru masuk, baru bergabung, mohon dibuka form APL 1. Ya, form APL 1 yang sudah dibagikan oleh panitia di grup WhatsApp kita. Ya, di situ kita baru mulai, ini baru data pribadi. Ya. Nama lengkap, ya. Nomor KTP 101 06 ya, 24 02 78 0000 misalnya 0002 misalnya ya. Pastikan jumlahnya benar, angkanya benar. Ya. Jenis kelamin, bangsa dan seterusnya. Bagi yang tidak punya nomor telepon di rumah nggak apa-apa, dikosongkan saja. Kalau kantor sesuai kantor masing-masing ya. Pastikan kode wilayahnya dulu ya. 021 dan seterusnya. Kemudian nomor handphonenya pastikan juga pakai 08 saja, jangan pakai 62 ya, 08 dan seterusnya. Kemudian alamat email ya, pastikan juga benar. Izin Pak Irwan. Ya, siap. Untuk nomor kantor Pak, kalau kita kosongkan tidak apa juga Pak. Kalau memang tidak ada nggak apa-apa, tapi kalau biasanya kan Bapak dari Ibu sebelum mewakili kantor ya, mohon bisa diisi. Kalau memang ada kantor, nomor kantornya mau diisi. Yang bertanya Pak Irwan. Ya, siap, silakan.
Untuk yang data kantor itu kan di bawahnya itu ada itu Pak. Kenapa? Nomor telepon kantor itu Pak. Data pekerjaan sekarang itu kan ada itu. Ya, double Pak, nggak apa-apa, diisi aja dua-duanya. Oh, diisi dua-duanya ya. Siap. Karena ini begini formatnya ya. Ini sekali lagi kami dari KM Partners menerimanya given bentuk formatnya. Oh, ada plus 2 kami tidak boleh mereka mengganti. Ya, jadi silakan kalau di sini diisi, ya di sini sudah diisi, ya di bawah diisi lagi. Ya, cuma kalau di bawah ditambah fax dan sebagainya. Ya, kalau memang masih ada nomor fax, masukkan nomor faxnya di sini. Ya, kemudian alamat email kantor, masukkan juga di sini. Ya, nah, nambah lembaga segala macam ini Bapak juga isikan. Ya, nama perusahaannya, jabatan di kantor tersebut, apakah sebagai jabatan fungsionalnya, jabatan strukturalnya, kasih atau apa, silakan tulis di sini. Kemudian alamatnya. Oke. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, kita bisa perhatikan bahwa di halaman awal, di awal halaman kedua, ya, ini adalah 10 unit kompetensi yang nanti akan diujikan kepada Bapak dan Ibu semua. Ada 10 unit kompetensi. Ya. Yang 10-10-nya ini nanti akan diujikan kepada Bapak dan Ibu semua, tetapi materinya akan disampaikan mulai dari besok selama 3 hari ke depan. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu tentunya tidak langsung diuji, tapi diberikan pembekalan dulu. Makanya kegiatan kita diawali dengan BIMTEK dan nanti dilanjutkan dengan sertifikasi. Ini materi-materinya mungkin sebagian besar Bapak Ibu, terutama yang bukan berasal dari teknik, ya. Mungkin ada yang dari SAG, mungkin yang dari Kementerian Agama, ada yang sarjana sosial, ada sarjana pertanian, ya, atau ada yang dari kesehatan. Mungkin tentunya beberapa istilah akan awam. Kita ikuti saja ya perlahan-lahan, karena kalau dari beberapa pengalaman kami, teman-teman yang dari luar teknik, non teknik memang sedikit ada kesulitan, tapi tentunya bisa mengikutilah asalkan setia ya, setia pada saat mengikuti BIMTEK ini secara virtual. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kami sudah membantu di bagian berikutnya, di bagian ketiga ini ada bukti kelengkapan pemohon. Jadi Bapak dan Ibu akan mengisi centang ini, dan ini sebenarnya sudah diisikan di bagian ini. Ya. Bagi Bapak dan Ibu yang bisa memenuhi 3 persyaratan ini, silakan centang semuanya, 3 memenuhi syarat semua. Ya, pastikan bahwa Bapak dan Ibu semua bisa memenuhi ini. Tapi kalau tidak, misalnya yang nomor 2 ini tidak bisa, kosongkan, biar saja, abaikan. Ya, yang penting nomor 1 dan nomor 3. Sertifikat pelatihan sertifikat pelatihan sebagaimana tertulis di nomor 3 ini adalah yang akan Bapak Ibu dapatkan dari kami panitia. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau mengikuti kegiatannya secara penuh, ya ada daftar hadirnya segala macam, ini tentunya akan mendapatkan sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi. Jadi ini yang dimaksud adalah yang diberikan oleh panitia. Kalau memang Bapak dan Ibu secara full mengikuti kegiatan BIMTEK kita selama 3 hari ke depan. Ya, kalau ini tentunya Bapak Ibu sediakan sendiri sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Kalau terakhir saya lihat ada Bapak Dokter, silakan juga Pak ijazah S3-nya juga disampaikan ke kita. Ya, untuk yang memiliki S2 atau S3. Nah, berikutnya ada bukti kompetensi yang relevan, yang poin B ini. Yang satu ini, yang nomor 1 ini sama dengan yang nomor 3 di atas. Jadi yang nomor 1 sekarang, yang di poin B, 1B, B1, ini sama dengan A3. Jadi sudah ada. Kalau kemudian Bapak dan Ibu memiliki bukti-bukti lain, pendidikan pelatihan yang relevan dengan kegiatan kita, sesuai dengan yang ini di atas, silakan dimasukkan. Misal, Bapak dan Ibu pernah mendapatkan pelatihan tentang pertolongan pertama misalnya. Ya, simulasi tanggap darurat misalnya. Silakan dikopikan, dituliskan ijazahnya kapan. Ijazahnya di sini. Dimasukkan ke nomor 2 dan seterusnya. Ya, masukkan ke nomor 2 dan seterusnya.
Saya belum dapat konfirmasi apakah berlaku 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Pokoknya yang ada, masukkan saja ke daftar ini. Kalau memang Bapak dan Ibu memiliki ijazah atau sertifikat pelatihan yang sesuai dengan materi-materi yang ada di unit kompetensi di atas. Ya, dimasukkan ke sini. Atau mungkin bagi teman-teman PPK, teman-teman Pokja, itu juga boleh. Ya, bukti-bukti sebagai PPK, sebagai Pokja di pekerjaan konstruksi dimasukkan di sini. Ya, boleh dicantumkan di sini. Yang penting nanti pada saat Bapak, kalau sudah ditulis di sini, fisiknya harus ada. Jadi nanti misalnya di sini Pak Dadang, misalnya Pak Dandi Pranowo, pernah punya pengalaman mengerjakan pekerjaan konstruksi, atau pernah menjadi PPK di bidang konstruksi, pernah melakukan inspeksi. Buat surat keterangannya atau SK-nya yang menunjukkan itu, tuliskan di sini. Ya, tetapi yang sudah Bapak tulis diserahkan ke panitia. Buktinya, kopinya. Jadi tidak hanya sekedar ditulis tapi juga ada fisiknya. Pak Dadang cukup jelas ya? Izin Pak Irwan. Ya, silakan. Apa perlu kita isikan juga kalau misalnya kemarin ada ikut webinar yang diadakan oleh KM, tekan K3 itu Pak, apa perlu kita tuliskan juga? Kalau webinar itu tidak masuk Pak, karena itu bukan pendidikan, bukan pelatihan. Karena itu hanya seminar ya, dan memang tidak bukan pelatihan. Di pelatihan misalnya ada kurikulumnya ya, yang menunjukkan kurikulum, jam belajar segala macam itu termasuk di situ. Kalau pengalaman kerja itu tadi bukti Bapak sudah menyelesaikan tugas sebagai PPK, berita acara serah terima, mungkin itu bisa masuk di sini. Ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan ada. Atau ada nih, tapi saya lupa dokumennya ada di mana. Ah, sebaiknya nggak usah dimasukkan. Karena nanti pasti kalau yang ditulis di sini harus ditunjukkan. Ya, yang ditulis di sini harus ditunjukkan buktinya. Walaupun kita hanya. Mas Irwan, saya tambahkan. Ya, Pak. Untuk webinar, kebetulan yang dari KM Partner itu ada JP-nya di belakangnya, jadi bisa dilampirkan. Oh, ada ya? Yang kemarin, iya. Ada. Kita menyesuaikan, ada. Oke, baik. Ada JP-nya Pak di belakang ya? Ada JP-nya di belakang, jadi bisa dilampirkan. Ya. Yang penting itu deh, ada jam pelajarannya karena menunjukkan kurikulum. Ya, jadi kalau apa silakan dimasukkan di lampirannya itu karena ada jam, makanya karena dianggap pendidikan atau pelatihan kalau ada jam belajarnya. Ya, terima kasih informasinya Pak Haji. Oke. Pak, bentuknya dalam SK berarti Pak. Misalkan kalau PPK itu kan pengguna jasanya kan, berarti dibuktikan dengan SK PPK itu Pak atau BAST? Ya. Itu aja Pak ya, SK PPK-nya masukin, BAST-nya juga dimasukkan ke sini. Iya. Ya. Baik Pak. Ya. Jadi tapi benar-benar pekerjaan konstruksi ya Pak ya, yang relevan ya dengan yang ini ya. Iya Pak. Ya. Saran saya tidak lebih dari 3 tahun, Pak. Saran saya. Tidak lebih dari 3 tahun. Pak Irwan. Ya, siap. Kalau seandainya kalau memang tidak ada nih, Pak, memang tidak ada pernah ikut. Nggak apa-apa ya, Pak, kosong berarti. Nggak apa-apa. Dari Bapak dan Ibu, terutama yang memang belum bermain di wilayah itu, kalau memang tidak ada, nggak apa-apa. Adanya itu hanya membantu proses. Dengan demikian, misalnya kepada Bu Lita dari Bangka tadi. Dari Bangka, betul Bu ya? Atau Muko-Muko? Oh, Pak, Muko-Muko ya. Bu Lita dari Muko-Muko. Kalau memang sudah ada bukti-bukti, ya, maka nanti para asesor tahu, oh ini pernah melakukan. Pertanyaannya akan berbeda dengan orang yang belum pernah melakukan. Jadi pendekatannya agak sedikit berbeda. Jadi karena Ibu sudah, berarti ditanya apa saja yang dilakukan selaku PPK terhadap pekerjaan konstruksi ini. Apakah Ibu ikut inspeksi nggak? Atau pada saat PCM ikut PCM nggak? Misalnya ya, dan seterusnya. Jadi itu mempermudah saja. Ya, kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa, jangan dipaksakan ada. Oke, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan? Ya, halo. Ya, mohon maaf dari Pak siapa? Mohon lihat dulu saya stop. Halo Pak Irwan. Ya. Dengan Ruslan Amir dari Maluku. Pak Ruslan, oke, Pak Ruslan silakan. Pak Irwan gini, kalau kita tidak punya sertifikat ini, sedangkan yang lain punya sertifikat, apa nilainya ditambah nggak ya? Tidak berpengaruh ya? Ya gini,
tentunya kalau Bapak Ibu semua memiliki pengalaman yang cukup dengan pembuktian jelas, tentunya akan mempermudah proses asesmennya. Cuma mungkin kadang-kadang cuma masalah waktu, Pak, Bapak Ibu semua. Mereka yang punya dokumen lengkap, ya, memiliki dokumen lengkap dan valid, itu mungkin punya waktu asesmen lebih cepat. 5 menit atau 10 menit jangan-jangan sudah selesai. Tapi bagi mereka yang belum punya, ya pertanyaan agak sedikit panjang nih. Jadi perlu dicari tahu. Ya. Berarti lebih prosesnya punya sertifikat lebih cepat ya Pak? Ya, tapi juga enggak asal sertifikat ya Pak Ruslan ya. Enggak asal sertifikat. Tentunya dengan dasar sertifikat itu pertanyaannya bisa lebih mengarah dari para asesor kita. Ya. Begitu, Pak. Jadi enggak nambah nilai, Pak. Enggak nambah nilai. Cuma ya, makasih, Pak. Karena ujung nilainya cuma ada 2, Pak. Jawaban dari uji kompetensi ini cuma ada 2. K atau BK. Kompeten atau belum kompeten. Jadi nggak dikasih nilai 80, 90, nggak. Ya. Jadi kompeten atau tidak kompeten. Nah, bagaimana cara ngitungnya itu asesor yang tahu. Mungkin beberapa Bapak Ibu semua sini mungkin sudah ada juga. Saya yakin di antara Bapak Ibu semua di sini ada juga yang sebenarnya seorang asesor. Mungkin di bidang tugas yang lain. Pak Krisnamurti apakah asesor juga, Pak Krisnamurti? Gimana Pak, kurang jelas. Pak Krisnamurti juga bukan seorang asesor, asesor, Pak. Auditor. Oh, auditor. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada yang ada baik, Pak Sukarman, silakan. Ini kalau misalkan pelatihan untuk SMK 3 Pak, yang petugas K3 dari Kementerian PI. Oh, bagus. Bagus. Ya, pelatihan petugas K3 Pak ya? Ya. Tapi ya, dimasukkan. Tapi sertifikatnya belum keluar Pak. Cuma nomor masih nomor registrasi sudah ada buktinya penomoran itu? Ada bukti nomornya. Dari lembaga mana, Pak? Bina Konstruksi. Bina Konstruksi ya, di JBK berarti ya? Iya. Oke, boleh Pak, masukkan asalkan ada buktinya ya, nomornya paling tidak ya. Nanti kita bantu proses lagi ya. Nanti kita konfirmasi ke para KLSP-nya. Mas Wisnu mohon dicatat dari kasus, jadi temannya sudah ikut pelatihan petugas K3, tapi belum terima fisiknya, baru dapat nomornya. Ya. Nanti kita coba rekam. Baik. Sudah cek ya. Sudah masuk. Baik, saya juga petugas Pak. Izin lagi Pak Irwan. Baik. Siap, Pak Albert silakan. Pak Irwan, di sini kan ditulis pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini yang berkaitan dengan K3 Pak atau pekerjaan konstruksi. Karena kami kan lagi mengikuti saya kan ada keahlian di bidang lain, sudah mengisi PPKB Pak. Jangan sampai bertentangan antara, kan ada PPKB yang harus kami isikan di asosiasi profesi lain. Ya. Kan kita mengisi PPKB LPJK Pak. Tapi itu pengalaman aja, pengalaman di konstruksi, bukan untuk K3. Nah, untuk pelatihan ini apakah pengalaman itu maksudnya pengalaman di K3 konstruksi atau gimana Pak? Iya, lebih dekatnya ke pengalaman ahli K3 konstruksinya Pak. Jadi bukan konstruksinya saja. Ya. Dan K3 konstruksinya. Ya, baik. Terima kasih Pak Albert. Ada lagi Bapak Ibu? Kita masuk lagi ya. Saya lanjutkan lagi ya. Sebentar. Oke. Nah, ini bukti kelengkapan administratif. Ya, ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah punya semua. Kalau pas foto mungkin nanti dikumpulkan ke siapa Mas Wisnu? KTP-nya? Nanti ada panitia dengan Pak. Panitia ya Pak ya? Nanti diinformasikan di grup WhatsApp kita ya Pak Haji ya? Ya, betul sekali Pak. Ya. Jadi fotokopi IKTP-nya, pas fotonya, dan CV-nya, ada form. Pak, kami Pak. Oh, siapa itu? Oke, baik. Ada CV-nya juga, formannya sudah dibantu disiapkan oleh panitia. Ditambahkan Mas Wisnu kemarin permintaan dari LSP itu pekerjaan, tahun bekerja, jabatannya apa, dan uraian pekerjaannya. Jadi tidak hanya jabatannya, tapi uraian pekerjaan sedikit di satu kolom sendiri. Baik. Itu saja. Nah, terakhir Bapak dan Ibu nanti mengisi tanda tangan di sini. Izin Pak Irwan sebelum lewat. Ya, siap Pak Made, silakan Pak Made. Iya, masih di kolom C ya. Ya.
kolom C4 itu Ya. maksudnya sertifikat kompetensi yang kita buat di kolom B ya. Oh, bukan, Pak. Ya, sebentar. Bukan, coba lihat itu. Oh, nomor registrasi TTI, sebentar. Sertifikat kompeten yang pernah dimiliki bila ada, nomor registrasi. Itu maksudnya apa ya? Nah, di kolom TTI ini masih bisa informasi nggak? Ini ada nomor registrasi TTI ini. Saya belum dapat informasinya kalau yang ini. Dikosongkan saja, masih dikosongkan saja. Bila Irwan pernah dikosong ada saja. Kalau yang memang relevan. Oh begitu? Oh iya iya. Ini diabaikan, Apakah Pak, K3 umum, apakah sertifikat seperti tadi Pak Dedi mengirimkan saya apa itu kompetensi dari BNSP juga sebagai jabatan fungsional. Seperti itu, Pak. Oke. Mohon diabaikan saja ini. Siap. Nah, untuk tanda tangannya Bapak dan Ibu, ini panitia sudah memberikan Bitly linknya. Nanti kalau Bapak dan Ibu mengisi tanda tangan di situ, ini yang akan dikopikan ya, Mas Wisnu ya, akan dikopikan dari respon Bapak ke file ini. Jadi ini sudah dikerjakan oleh teman-teman panitia. Oke, ini sudah nanti akan dibantu oleh teman-teman Bapak Ibu, nggak perlu isi di sini. Baik, mungkin itu untuk APL 1 kita. Untuk form Bapak Ibu semua, jadi form kita selain form APL 1 ini ada satu lagi namanya form APL 2. Form APL 2 itu nanti akan dibantu oleh panitia. Ya, siap, silakan. Izin sebentar Pak Irwan. Untuk tanda tangannya tadi bisa diulang Pak, yang ada linknya itu di mana Pak? Oke, baik. Pak Rafan, baik, ini ada link yang akan diberikan nanti pada saat pelatihan sebenarnya Mas Wisnu ya. Atau sebenarnya bisa saja dari sekarang, tapi itu untuk pelatihan nanti Pak. Jadi pada saat hari pertama nanti diberikan link. Nanti Bapak akan mengisi tanda tangan di situ. Nanti tanda tangan Bapak di link absen ini akan dipindahkan oleh panitia ke sini. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah isi lagi nih. Oh, jadi tidak diisi sekarang ya? Ya, nggak ngisi sekarang, Oke, Pak. ya, baik, makasih. Kan laptopnya Pak Rafan baru bisa tanda tangan di tempat kan? Pak Made, jangan curhat begitu Pak Made. Siap, siap. Biasanya Pak Rafan komputernya canggih, bisa langsung tanda tangan di layar ya. Udah langsung, udah sering dibuktikan. Baik, lanjut. Oke, makasih. Baik, sekali lagi Bapak Ibu ini adalah form APL 1. Ya. Nah, untuk form APL 2, form APL itu nanti akan dibantukan oleh panitia untuk mengisikannya. Form APL 2 sekedar Bapak Ibu tahu, mungkin sudah Bapak Ibu sudah dapat juga dari panitia di grup WhatsApp kita. Itu adalah form yang menunjukkan asesmen pribadi. Jadi Bapak menilai Bapak sendiri kompeten atau belum kompeten. Nanti oleh panitia akan diisikan semua di sisi kompeten. Sebab kalau ada satu saja Bapak dan Ibu mengklaim bahwa Bapak belum kompeten, Bapak Ibu belum kompeten, maka tidak berhak diuji. Nah, asesor tidak berhak menguji karena Bapak sendiri menganggap Bapak dan Ibu sendiri tidak kompeten. Nah, tapi kalau Bapak mengklaim sebagai kompeten, berhak diuji karena mengklaim kompeten. Demikian mungkin untuk form APL 1 dan APL 2. Ini memanfaatkan waktu Pak Jia, kita sampaikan juga informasi kepada Bapak dan Ibu semua. Selama kegiatan kita harapkan memang Bapak dan Ibu menunjukkan videonya, ya. Kecuali kalau memang ada kendala jaringan atau ada masalah yang mengharuskan, misalnya kita nih karena peserta kita dari ujung barat sampai ujung timur, ya, tentunya ada jeda waktu yang berbeda nanti. Kalau sudah waktunya sholat zuhur misalnya di wilayah Indonesia Timur, ya teman-teman di Indonesia Timur ya sudah maksud waktu zuhur ya akan sholat. Ya, jadi boleh meninggalkan room sebentar, meninggalkan kamera sebentar, tapi tetap ada di room. Ya, begitu juga dengan waktunya makan siang. Kalau memang sudah waktunya makan siang di timur, jangan nunggu teman di barat jam istirahat dulu. Nanti udah kadung jam 2, udah kelaparan nanti ya. Sebentar Mas Irwan, dari Muko-Muko peserta ini menginformasikan ada gempa di sana. Oh. Ya, semoga tidak ada. Kita berdoa semoga tidak ada. Ya. Baik, pantai barat Sumatera tentunya memang salah satu wilayah yang rawan sekali. Wilayah Bengkulu, Muko-Muko, kita doakan teman-teman kita di wilayah sana yang sedang mengalami gempa. Semoga gempanya tidak besar, kecil saja, dan tetap bisa bergabung dengan kita di kegiatan besok. Amin. Doa untuk para mereka. Baik, terima kasih. Amin, amin.
Bapak dan Ibu sekali lagi, jadi nanti pada saat kita pertemuan seperti ini, kalau memang waktunya untuk istirahat makan dan sholat, ya silakan. Ya, tanpa meninggalkan room, cukup meninggalkan kamera saja aktivitas. Nah, kebiasaan dari narasumber kita biasanya pertanyaan-pertanyaannya dikumpulkan. Jadi tidak langsung dibahas di hari itu. Ini beda gaya ya, beda gaya narasumber. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaannya dikumpulkan. Nanti akan dibahas di hari ketiga. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait dengan materi, nanti kita siapkan tempatnya untuk bertanya di situ, dikumpulkan di situ. Nanti akan kami kirimkan kepada narasumber untuk dibahas pada waktunya. Ya, ini gaya yang sudah kemarin kita ikuti. Semoga kita nggak tahu ya nanti situasi seperti apa. Tapi yang pengalaman terakhir gitu. Ada juga mungkin narasumber yang langsung ingin tanya jawab. Makanya kita pastikan Bapak dan Ibu audionya terekam dengan baik. Terutama nanti pada saat hari uji kompetensi. Ya, jangan sampai ada kendala audio. Bapak dan Ibu sebenarnya punya jawabannya, cuma jawabannya tidak bisa tersampaikan karena audionya nggak nyambung. Ya, jadi mungkin sambil kita di hari-hari pelatihan kita, mungkin Bapak dan Ibu boleh ngecek audionya untuk memastikan koneksi supaya nanti pada saat uji kompetensi bisa terhubung dengan baik. Baik. Nah, itu ada informasi dari panitia. Form APL 1 yang tadi sudah dijelaskan. Mohon Bapak Ibu isi dan dikumpulkan paling lambat besok siang. Nah, paling lambat besok siang jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi form APL 1 saya bantu tuliskan, ingatkan di kolom chat. Ya, kepada Bapak dan Ibu semua, mohon dikumpulkan ya. Oke. Besok paling lambat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Oh, ada pertanyaan dari Pak Dodi Mego. Pilihkan data bagaimana? Baik. Nah, wawancara langsung. Nanti Bapak dan Ibu akan diatur oleh panitia sedemikian rupa jadwalnya, dibentuk dalam kelompok-kelompok waktu, dan nanti akan bergantian menemui asesornya. Pengalaman kita kemarin antara 20 sampai 25 menit per orang. Mohon diulang, Pak. Mohon diulang. Putus jaringan barusan. Terputus jaringan barusan. Mohon diulang. Baik. Ini untuk Pak Dedi dan untuk Bapak Ibu semua. Model uji kompetensinya bukan soal tertulis. Tetapi wawancara. Wawancara langsung, one to one. Satu asesor, satu asesi. Ya, satu asesor, satu asesi. Bergantian. Nggak ngumpul, jadi para asesinya nggak ngumpul. Dipanggil sesuai waktu yang dijadwalkan oleh panitia. Nanti di room itu hanya ada 3. 1 orang asesor, 1 orang asesi, dan 1 orang admin dari panitia. Nah, disitulah nanti Bapak dan Ibu selama 20 sampai 25 menit berinteraksi dengan para asesor. Bertanya, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Berarti open book dong? Iya, open book. Nanti book yang mana, halaman berapa kan susah carinya ya. Jadi Bapak dan Ibu tetap harus bisa mendapatkan pertanyaan yang baik. Karena kalau di print itu materinya bisa ratusan halaman. Jadi harus tahu pertanyaan mana yang disampaikan langsung bisa dijawab seketika. Kalau seandainya ada tugas, biasanya diberikan tugas tambahan. Misalnya ada dirasa kurang, mungkin ada penugasan, tapi biasanya langsung tatap muka. Ya, langsung tatap muka. Kalau dalam praktek di uji kompetensi yang lain yang tidak virtual, ada beberapa tugas yang diberikan. Misalnya Bapak diberikan tugas untuk menggunakan APD lengkap. Helm, ya, Google, masker, rompi, safety body harness, dan seterusnya sampai ke sepatu boot. Kalau tatap muka langsung. Nah, karena ini tidak mungkin dilakukan seperti itu dalam posisi virtual, maka hanya diberikan pertanyaan saja. Atau misalnya kalau dalam uji tatap muka langsung, bagaimana menggunakan APAR, alat pemadam api ringan, itu juga dipraktekkan. Nah, tapi karena Bapak dan Ibu semua dalam posisi virtual tidak. Nah, tapi tentunya Bapak dan Ibu nanti mohon pada saat virtual itu tetap menyediakan alat tulis. Ya, tetap menyediakan alat tulis supaya nanti
Kalau ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa langsung catat dulu supaya bisa ditanggapi. Nah, nanti ada semacam bantuan lah kisi-kisi ya, mungkin kurang lebih dari panitia, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ditanyakan pada saat asesmen. Demikian Pak Dedi. Pak Dodi, mohon maaf Pak Dodi. Ya, cukup jelas ya, baik. Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Irwan. Ye, Pak Arif, silakan. Untuk yang APL 01 dikumpulkan lewat grup WA atau seperti apa, Pak? Ya, nanti di grup WA itu akan diinformasikan adminnya, Pak. Adminnya. Jadi sebaiknya tidak dikumpulkan di grup, nanti nggak enak ada rahasia di atas. Ya, betul. Ya, itu yang saya tanya. Nanti ketahuan dong. Grupnya Pak Arif. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin pertanyaan terkait bagaimana teknis BIMTEK atau uji kompetensi. Mungkin itu dijamin lulus ya Pak Irwan ya? Kenapa Pak Dodi? Dijamin lulus kah? Kita ini lembaga penjamin mutu Pak, bukan lembaga penjamin kelulusan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ayo yang penting Bapak dan Ibu serius mengikuti kehadiran Bapak dan Ibu itu juga komponen penilaian ya Mas Wisnu ya. Kehadiran Bapak dan Ibu dalam pertemuan BIMTEK itu juga bagian komponen penilaian yang melihat keseriusan Bapak dan Ibu semua. Nah tentunya nggak jamin Pak Dodi ya, nggak lulus semua nggak jamin ya, nggak jamin. Jadi kita upayakan. Ini sekali lagi juga bukan hanya perkara lulus tidak lulus ya Bapak dan Ibu semua. Tentunya Bapak dan Ibu kan nanti dalam pekerjaan sebenarnya baik sebagai penyedia maupun sebagai pengguna jasa itu banyak berurusan dengan K3. Ini memang sudah waktunya lah kita awareness kita terhadap K3 lebih ditingkatkan. Bukan sekedar mengetahui, tapi nanti levelnya mulai dari awareness, nyambung ke respect, ya, nyambung ke behavior, nyambung ke culture. Ya, sekarang ini kita masih dalam tahap awareness, menyadari bahwa ada K3, naik menghormati K3. Naik lagi menjadi perilaku K3. Naik lagi menjadi budaya K3. Budaya K3 ini udah kelamaan targetnya. Ini sampai sekarang kita masih di bawah nih Bapak dan Ibu. Jadi terima kasih Pak Dodi. Nggak jamin lulus Pak Dodi. Baik. Lagi Bapak dan Ibu silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ada Pak Irwan. Apa ada nilai ambang batas nih Pak? Ambang batas kelulusan. Nilai. Iya ya. Ini tahu asesor nih kayaknya Bu ya. Jadi kan memang kalau realnya kan dari masing-masing ini kompetensi yang 10 tadi itu di bawahnya ada beberapa KUK, kriteria unjuk kerja. Yaitu Bapak Ibu semua bisa lihat di form APL 2 yang sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu semua. Sedianya setiap poin itu dicek. Ya, karena Bapak Ibu akan diklaim kompeten. Nah, satu saja sebenarnya tidak BK. Satu saja ya jadi belum kompeten. Harus sungguh. Ya insya Allah Bu Rita, kita doakan semoga peserta asalkan memang mengikuti dengan baik. Terus, nah harapan kita memang tentunya tidak hanya sebatas mengikuti dan kemudian nanti lulus misalnya, tapi setelah itu harus banyak mengikuti pelatihan-pelatihan atau pembekalan-pembekalan lain supaya kita semakin mantap. Ya kayak kemarin dengan kayak Pak Albert ya saya lihat di sini yang rajin mengikuti webinar-webinar tentang konstruksi, keselamatan konstruksi, atau K3 konstruksi, itu tentunya akan memperkaya Bapak Ibu semua. Baik, lanjut. Ada lagi? Cukup, Bapak Ibu? Pak Haji, ada tambahan informasi mungkin Pak Haji? Cukup, Pak. Oke, oh Pak Tatang, Pak Tatang begitu muncul langsung cukup. Dari tadi susah sekali masuknya. Oh ya, siap. Oke, Pak Haji mungkin ada informasi lain Pak Haji? Mungkin cukup karena APL 02 akan nanti dibantu oleh peserta, jadi fokus ke penjelasan APL 01 saja dulu Pak Irwan. Baik, Pak Haji sepertinya dengan baik. Terima kasih Pak Haji dan Bapak Ibu semua. Tentunya kita berharap besok kita bisa hadir tepat waktu di room ini dan Bapak dan Ibu bisa mengikuti materinya dengan baik. Ada jadwal yang nanti akan diberikan atau sudah diberikan oleh panitia
pertanyaan-pertanyaannya harap sesuaikan dengan jadwal ya. Jadi kalau memang misalnya ada pertanyaan yang belum waktunya ditanyakan karena belum materinya ke sana, ya tidak perlu tanyakan, nanti saja sampai dengan waktunya. Nanti kita akan dapat kesempatan untuk diskusi dengan narasumber. Kalau dalam kesempatan terakhir itu juga ada semacam post-test ya, ada semacam post-test dari narasumber. Itu tidak mempengaruhi nilai karena cuma bagian dari pelatihan. Post-test cuma pengen tahu seberapa kita memahami materi. Sekali lagi itu tidak terkait dengan nilai, cuma ingin tahu sejauh mana pemahaman kita. Mungkin itu saja, Bapak dan Ibu. Yang di Muko-Muko aman situasi? Pak, sudah dua kali Pak digoncang gempa. Luar biasa. Ini live streaming. Ya, kita doakan semoga Muko-Muko dan wilayah sekitarnya aman dari situasi kegempaan ini. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada sesuatu lagi mungkin dari saya cukup. Kita harapkan Bapak dan Ibu besok bisa hadir tepat waktu, mengikuti seluruh materi dengan baik, mencatat, dan nanti kita akan bantu share ke Bapak dan Ibu semua link materinya, supaya nanti setelah materi didapatkan bisa dibaca-baca lagi. Dan bagaimana nih kalau seandainya tiba-tiba saya ada penugasan lain ya, diatur sedemikian rupa lah ya. Diatur sedemikian rupa, mungkin sambil dengerin materi, sambil ngerjain berita acara, ya, sambil nyiapin yang lain-lain, silakan saja. Tapi mohon bisa tetap standby di depan kamera di laptopnya masing-masing. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian ini. Kita bertemu kembali besok pagi sesuai jadwal dari panitia. Halo, ya, halo. Ya, Pak Mokri silakan. Apa ini saya mau coba lagi nih dari tadi nggak bisa. Ya. Udah bagus, udah bagus. Saya mau tanya ya. Di bagian kedua ya. Bagian kedua ya. Bagian kedua yang B, bukti kompetensi yang relevan tadi Pak. Apakah itu kita bisa masukkan sertifikat yang pernah ikut pelatihan, tapi di dalamnya tidak ada nomor, cuma tanggal dengan tanggal pelaksanaannya saja. Nomornya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Muklis. Jadi memang beberapa piagam tidak punya nomor, tapi piagamnya kan ada. Ya, masukkan saja piagam pelatihan apa, diselenggarakan oleh siapa pada tanggal ini misalnya gitu ya. Nah kan yang penting nanti pada saat pembuktian buktinya ada. Jadi nggak harus ada nomornya. Karena memang ada beberapa panitia yang piagamnya diberi nama, diberi nomor, ada juga yang tidak diberi nomor. Nggak apa-apa Pak, silakan. Asalkan sekali lagi materinya relevan dengan materi-materi. Bapak lihat relevansinya di 10 poin di atas. Ya, ada berbagai hal yang di ini kompetensinya. Jadi asalkan relevan sama itu silakan dimasukkan. Ya, terus kemudian Pak, untuk yang jadwal besok itu mulainya jam berapa Pak? Besok, baik. Besok Bapak dan Ibu kita akan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, jam 10 waktu Indonesia Tengah, jam 11 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Timur. Teman-teman yang sudah mau makan siang di Indonesia Timur ikut pelatihan dulu sebentar. Ya, lagi kita mulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih semua sehat ya. Baik, terima kasih Pak Mugis. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan. Apabila Bapak dan Ibu berada di ruangan bersama teman-teman, kami silakan untuk tetap menggunakan masker ya untuk mencegah kita penularan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.